Siapa duluan? Kiara pertama, kakak Kiara. Oke, yuk. Bentar. Oke, ayo mulai. Bentar dulu. Baca bismillah dulu atau bersama-sama. Yuk, kita membaca basmalah bersama-sama ya, agar hari ini semuanya berjalan lancar. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiara dari kelas 6B Labuan Cermin. Hari ini saya akan mempresentasikan peta persebaran fauna buatan saya. Yang pertama, bahan-bahan yang saya buat untuk membuat medianya adalah spidol warna, pensil, pulpen, dan pensil warna, dan kertas A3. Cara membuatnya yaitu pertama saya menggambar pulau-pulaunya terlebih dahulu dan mewarnainya, lalu menebalkannya dengan pulpen dan menulis nama judulnya dan mewarnainya dengan spidol. Indonesia terbagi dari beberapa pulau, makanya disebut negara kepulauan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fauna-fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdiri dari 9 provinsi. Hari ini saya akan menyebutkan beberapa hewan fauna di Pulau Sumatera. Yang pertama adalah harimau Sumatera yang berasal dari Jambi. Harimau Sumatera berstatus terancam punah dan berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Selanjutnya adalah beruang madu. Beruang madu yang berasal dari Bengkulu ini terancam punah dan berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Selanjutnya adalah gajah Sumatera yang berasal dari Lampung. Gajah Sumatera ini berstatus terancam punah dan berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Selanjutnya adalah serindit dari Riau. Burung serindit ini berkembang biak secara ovipar dan berstatus terancam punah. Selanjutnya adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan terdiri dari 5 provinsi. Yang pertama ada Kalimantan Utara yang ada rangkong badak. Rangkong badak berstatus terancam punah dan berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Selanjutnya adalah Pesut Mahakam dari Kalimantan Timur. Pesut Mahakam berstatus terancam punah dan berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Selanjutnya adalah bekantan. Bekantan yang berasal dari Kalimantan Selatan ini berkembang biak secara vivipar atau melahirkan, dan dia adalah spesies monyet berhidung besar dan statusnya lumayan langka. Selanjutnya adalah Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi terdiri dari 6 provinsi. Dan hari ini saya akan menyebutkan beberapa fauna di Pulau Sulawesi. Yang pertama adalah tangkasi. Tangkasi yang berasal dari Sulawesi Utara ini salah satu hewan primata langka, berstatus langka dan berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Selanjutnya adalah Maleo sengkawor. Maleo sengkawor Maleo sengkawor berasal dari Sulawesi Tengah. Ini adalah semacam spesies burung yang berstatus terancam punah dan berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Selanjutnya adalah anoa. Anoa yang berasal dari Sulawesi Tenggara ini berstatus terancam punah karena diburu dan berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Selanjutnya adalah Pulau Jawa. Yang pertama adalah macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa yang berasal dari Jawa Barat ini berstatus terancam punah dan berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Selanjutnya adalah elang bondol di DKI Jakarta. Elang bondol adalah salah satu hewan yang dilindungi dan berstatus terancam punah dan berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Selanjutnya adalah ayam berasal dari Jawa Timur. Ayam berkisar ini berstatus terancam punah dan berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Selanjutnya adalah Pulau Bali. Di Pulau Bali ada jalak Bali. Jalak Bali status langka dan berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Selanjutnya adalah NTB atau bisa disebut Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Tenggara Barat ada Rusa Timur. Rusa Timur berstatus terancam punah dan berkembang biak secara vivipar atau melahirkan.
Selanjutnya adalah NTT atau bisa disebut Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur ada biawak komodo yang berstatus terancam punah dan berkembang biak secara ovipar atau bertelur. Selanjutnya adalah Pulau Maluku. Pulau Maluku terdiri dari dua, yaitu Maluku Utara dan Maluku. Pertama di Pulau Maluku ada Nuri Raja Ambon. Nuri Raja Ambon adalah semacam spesies burung yang berkembang biak secara ovipar atau bertelur dan berstatus terancam punah. Selanjutnya adalah bidadari halmahera yang berasal dari Maluku Utara. Bidadari halmahera ini berkembang biak secara ovipar atau bertelur dan berstatus terancam punah. Selanjutnya adalah Pulau Papua. Pulau Papua juga terdiri dari dua, yaitu Papua Barat dan Papua. Yang pertama di Papua ada cendrawasih 12 kawat. Dia berstatus terancam punah dan berkembang biak secara ovipar. Selanjutnya adalah cendrawasih merah. Cendrawasih merah ini berada di Papua Barat dan berstatus terancam punah dan berkembang biak secara ovipar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tangan dulu teman-teman buat Kiara. Terima kasih Kiara. Maaf telat, Bu. Ya. Oke. Tulis plus dan deltanya. Silakan teman-teman. Kan bukan kelas kapan lagi tuh? Belum pertama. Udah deh. Ya, oke. Teman-teman yang belum di-mute, mohon di-mute dulu ya, sehingga nanti yang presentasi, kecuali yang presentasi, sehingga terdengar suara yang presentasi. Oke, Bu. Oke. Laras, mohon di-mute dulu boleh? Oke. Terima kasih. Oke. Ya, mangga Bu Asti. Selanjutnya Kak Alia. Alia Muhdita Zahra. Kak Alia dipersilahkan. Sebentar ya, sambil boleh dipersiapkan screen-nya ya. Bentar ya. Sebentar, Kak. Ya, Kakak Alia, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Teman-teman dan Ibu Guru, hari ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis proyek yang telah saya buat dengan judul Peta Persebaran Fauna di Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan proses pembuatan media.
Pembuatan media terdiri dari 2 tahap, yaitu yang pertama, perencanaan proyek atau media. 1. Menentukan jenis media yang akan saya buat, yaitu media 2 dimensi. 2. Mencari data dengan cara melihat link yang diberikan Bu Guru dan melihat atlas Indonesia dan dunia. Ketiga, mengumpulkan alat dan bahan yang diperlukan seperti kertas gambar A3, alat tulis, alat mengenai, laptop, dan printer. Tahap 2 yaitu cara membuat media. Pertama, membuat peta Indonesia dengan menggunakan skala. 2. Mewarnai peta yang telah dibuat. 3. Memberikan identitas dan menempel gambar fauna untuk setiap provinsi. Next, Bu Ade. Berikut adalah hasil media yang telah saya buat. Fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia dikelompokkan dalam 3 wilayah geografi. 1. Fauna Indonesia Barat, berada di sebelah barat garis Wallace, merupakan jenis fauna asiatis meliputi hewan-hewan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. 2. Fauna Indonesia Tengah, berada di antara garis Wallace dan garis Weber, merupakan jenis fauna peralihan atau asli, meliputi hewan-hewan yang ada di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. 3. Fauna Indonesia Timur, berada di sebelah timur garis Weber, merupakan jenis fauna australis, meliputi hewan di wilayah Maluku dan Papua. Berikut adalah tabel fauna tipe asiatis. Next, Bu. Saya akan mengambil 3 contoh fauna untuk setiap pulau. Contoh fauna tipe asiatis di Pulau Sumatera. Yang pertama, cempala kuning dari daerah istimewa Aceh. Cara perkembangbiakan ovipar, status konservasi hampir terancam. Kedua, harimau Sumatera dari Jambi. Cara perkembangbiakan vivipar, status konservasi kritis. Ketiga, gajah Sumatera dari Lampung. Cara perkembangbiakan vivipar, status konservasi rentan. Contoh fauna tipe asiatis di Pulau Jawa. Pertama, elang bondol dari DKI Jakarta. Cara perkembangbiakan ovipar, status konservasi risiko rendah. 2. Badak Jawa dari Banten. Cara perkembangbiakan vivipar, status konservasi kritis. 3. Macan tutul Jawa dari Jawa Barat. Cara perkembangbiakan vivipar, status konservasi kritis. Contoh fauna tipe asiatis di Pulau Kalimantan. Pertama, kuau kerdil Kalimantan dari Kalimantan Tengah. Cara perkembangbiakan ovipar, status konservasi terancam. Yang kedua, pesut mahakam dari Kalimantan Timur. Cara perkembangbiakan vivipar, status konservasi terancam. Yang ketiga, bekantan dari Kalimantan Selatan. Cara perkembangbiakan vivipar, status konservasi genting. Contoh fauna tipe asiatis di Pulau Bali. Nama fauna jalak Bali, asal provinsi Bali. Cara perkembangbiakan ovipar, status konservasi kritis. Berikut adalah tabel fauna tipe tipe tengah atau peralihan. Contoh fauna tipe peralihan di Nusa Tenggara dan Sulawesi. Yang pertama, biawak komodo dari Nusa Tenggara Timur. Cara perkembangbiakan ovipar, status konservasi rentan. Yang kedua, tangkasi dari Sulawesi Utara. Cara perkembangbiakan vivipar, status konservasi terancam. Yang ketiga, anoa dari Sulawesi Tenggara. Cara perkembangbiakan vivipar, status genting. Contoh fauna tipe australis di tabel fauna tipe australis. Contoh fauna tipe australis di Pulau Maluku dan Papua. Yang pertama, Nuri Raja Ambon dari Maluku. Cara perkembangbiakan ovipar, status konservasi resiko rendah. Yang kedua, cendrawasih 12 kawat dari Papua. Cara perkembangbiakan ovipar, status konservasi resiko rendah.
Yang ketiga, cendrawasih merah dari Papua Barat. Cara perkembangbiakan ovipar. Status konservasi hampir terancam. Demikian presentasi hasil proyek saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kak Alia. Yeay. Selanjutnya ada Kak Kamila Fauzia Az-Zahra. Oh iya teman-teman, jangan lupa tulis plus dan deltanya ya. Kasih waktu sebentar untuk menulis. Sudah? Sudah selesai menulis plus dan deltanya? Hai. Sudah selesai? Udah, Bu. Udah bisa dilanjut ya? Bisa, Bu. Selanjutnya ada Kak Fauzia Az-Zahra. Kak Zahra silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kamila Fauzia Zahra, biasa dipanggil Zahra, dari kelas 6B Labuan Cermin. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Peta Persebaran Fauna di Indonesia. Nah, berikut adalah proses pembuatan proyek saya, yaitu 1. Mencari data persebaran fauna di Indonesia melalui internet dan mewawancarai salah satu anggota keluarga. Yang kedua adalah mencari bahan-bahannya. Yang ketiga, proses menggambar peta dan print gambar hewannya. Yang keempat, ada menempel dan mewarnai peta persebaran faunanya. Nah, ini dia bahan-bahan pembuatan peta persebaran fauna di Indonesia. Yang ke-1 ada kertas A3, yang kedua ada spidol, ketiga ada lem kertas, 4 gunting, cat, foto fauna, dan alat tulis seperti pensil dan penghapus untuk mensketsa gambar. Dan di sebelah sini ada hasil akhirnya. Berikut adalah Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera ada harimau Sumatera. Jenis endemik yang diklarifikasi sebagai satwa kritis atau hampir punah. Berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. 2. Ada burung beonias. Burung beonias berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Statusnya terancam punah. Ketiga, ada Tarsius bangka. Tarsius bangka merupakan hewan primata bertubuh mungil. Panjang tubuhnya hanya sekitar 15 cm saja, dan berat tubuhnya kurang dari 150 gram. Tarsius bangka berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan, dan statusnya adalah terancam punah. Yang keempat ada gajah Sumatera. Gajah Sumatera hidup secara berkelompok dan aktif pada malam hari. Dalam sehari semalam, kelompok gajah dapat berjalan hingga 20 km untuk mencari makanan. Hewan ini berstatus terancam punah, berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Yang kelima ada orang utan Sumatera. Orang utan merupakan spesies langka yang dahulunya memiliki habitat di Asia Tenggara. Namun saat ini orang utan hanya tersisa di 2 tempat saja, yaitu Sumatera dan Kalimantan saja. Orang utan ini berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Statusnya terancam punah. Berikutnya ada Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan ada 1 hewan gajah Borneo. Gajah Kalimantan adalah spesies dari gajah Asia dan dapat ditemukan di Kalimantan Utara dan Sabah. Gajah ini berstatus terancam punah, berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. 2. Ada rangkong badak.
Rangkong badak berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Hewan ini adalah salah satu hewan yang terancam punah. Yang ketiga ada bekantan, jenis monyet berhidung panjang dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Bekantan merupakan hewan endemik Pulau Kalimantan yang terbesar di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai. Bekantan adalah hewan yang terancam punah. Cara perkembangbiakannya yaitu dengan cara vivipar atau melahirkan. Berikutnya ada Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada 4 hewan, yaitu 1. Burung kutilang. Burung kutilang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Burung kutilang berstatus resiko rendah. Kedua, ada badak Jawa. Badak Jawa atau badak bercula 1 berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Hewan ini terancam punah. Yang ketiga, ada macan tutul Jawa. Macan tutul Jawa adalah satu subspesies dari macan tutul yang hanya ditemukan di hutan tropis. Macan tutul ini memiliki 2 variasi warna kulit, yaitu berwarna terang dan hitam. Macan tutul ini berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Hewan ini terancam punah. Yang keempat ada elang bondol. Elang bondol merupakan hewan yang terancam punah. Berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Yang berikutnya ada Bali, Lombok, NTB, NTT. Tapi di sini hanya ada Pulau Bali dan Pulau Komodo. Yang kesatu ada burung jalak Bali. Burung jalak Bali ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Dan hewan ini terancam punah. Yang kedua ada komodo. Disebut juga biawak komodo, adalah spesies biawak besar yang terdapat di Pulau Komodo, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hewan ini berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Statusnya terancam punah. Di Pulau Sulawesi ada burung maleo. Burung maleo atau Maleo sangkawor ini adalah hewan yang terancam punah. Hewan ini berkembang biak dengan cara ovipar. Itu salah nulis ya, Bu. Ovipar atau bertelur. Burung rangkong Sulawesi. Burung rangkong ini adalah salah satu hewan yang terancam punah. Berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Yang ketiga ada anoa. Anoa adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kerdil. Anoa adalah kerbau kerdil yang tidak hidup di daerah lain selain Sulawesi. Terancam punah, penduduk setempat memburunya untuk diambil dagingnya. Hewan ini berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Berikutnya ada Pulau Maluku. Di Pulau Maluku ada kuskus Maluku. Kuskus Maluku adalah hewan yang terancam punah. Berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Yang kedua ada burung nuri Raja Ambon. Burung nuri Raja Ambon adalah burung yang endemik di Pulau Ambon, Seram, dan wilayah Maluku Tengah. Burung nuri Raja Ambon berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Burung nuri Raja Ambon adalah hewan yang berstatus resiko rendah. Yang terakhir ada Pulau Papua, yaitu ada cenderawasih 12 kawat. Cenderawasih 12 kawat ini adalah hewan yang berstatus terancam punah. Hewan ini berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Cenderawasih merah. Cenderawasih merah adalah hewan yang berstatus terancam punah. Cenderawasih merah berkembang biak dengan cara ovipar atau bertelur. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kak Zahra. Yeay. Teman-teman, dikasih waktu ya untuk menuliskan plus dan deltanya untuk presentasi Kak Zahra.
Tuliskan plus dan deltanya. Sudah? Sudah bisa dilanjut? Sudah ya. Yang terakhir, ada presentasi dari Kak Arum Pabajeng Ayuning Tias. Kepada Kak Arum, dipersilahkan. Semangat Arum. Ya, semangat semuanya. Semangat. Kakak Arum, suaranya belum terdengar. Pakai headset, sayang? Di luar, di dalam ya? Yuk, coba. Suaranya belum terdengar ya Kak Arum. Coba majuan mungkin duduknya. Headsetnya dipakai di luar, sayangku. Ya, coba. Ditutup dulu videonya. Ayo, coba cek sound, cek sound. Cek. Dideketin ke mulut coba Kak. Speakernya, iya. Nah, coba. Mungkin speakernya ya. Kakak Arum kalau nggak pakai headset, coba. Terdengar nggak suaranya sama Bu Ade? Headset di itunya, headset di HP-nya dilepas dulu. Dicabut dulu. Oke. Dari HP atau dari laptopnya coba dicabut dulu Kak. Nah, coba Kak. Nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Headset ini ya. Masih belum kedengeran. Belum. Kakak pakai PC ya? Pakai PC atau laptop? Pakai PC. Oh, ada headset yang lain, sayang? Coba ya, tanya Mama. Kalau PC emang kadang-kadang suaranya suka gak masuk. Iya, ini juga sama teman-teman seperti yang dialami oleh beberapa teman ya. Jadi biasanya itu speaker yang buat bicaranya itu yang bermasalah. Kalau untuk yang untuk dengarnya itu nggak masalah, tapi untuk bicaranya nggak bisa. Oke, teman-teman yang lain sudah menuliskan? Rara sudah menuliskan plus and deltanya? Yang siapa? Yang tadi presentasi? Udah. Sudah. Oke, siapa nih? Hana sudah menuliskan plus and deltanya? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Siapa lagi nih? Bu Ade mau video. Udah bisa belum, Rum? Coba, sayang. Nah, ini, coba. Arum bisa nggak, Rum? Kakak udah colok ke PC-nya udah? Udah. Coba cek suaranya keluar gak? Yang testing, cap. Nyambung nggak itunya apa? Udah ya? Audio.
audionya. Audio di PC-nya udah nyambung. Teman-teman, terdengar suara? Astagfirullah, Ojil. Baju kamu transparan. Oke, Kakak Arum nggak apa-apa, jelaskan aja. Kita lihat dari gesture kakak ya, dari gerak kakak aja ya. Dan tolong diperlihatkan proyeknya Solihah. Oke, terima kasih. Mantap. Bagus sekali ya proyeknya. Oke, kakak, kita belum bisa mendengar suaranya, tapi kakak coba ini aja ya, coba presentasikan ya. Oke, siap? Ya, teman-teman, kita coba memahami Arum ya. Oke, terima kasih. Yuk, Arum boleh lanjut. Kak Arum, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Ya, dilanjut Kak Arum.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Tepuk tangan untuk Oke, Kak. tepuk tangan buat Kakak Arum. Yeay. Bapak Rom. Terima kasih Kakak Arum. Bu, Ya. Jangan nangis. izin lift. Mau Umi. Oh iya, yang mau Umi silahkan boleh ini ya meninggalkan room ya. Oke, terima kasih teman-teman. Yang Umi silahkan boleh meninggalkan ruangan. Ibu mau izin lift ya. Iya, Mangga Yasmin, silahkan. Oke. Yuk, teman-teman. Jangan lupa ditulis plus dan deltanya ya. Udah. Udah. Oke. Hana sudah. Kalian sudah belum? Udah. Oke. Ya, semuanya diperlihatkan. Iki ada kucingnya di belakang. Yes. Nah, sudah diperlihatkan semua. Bu, izin lift ya. Siapa? Bu Isfi ini udah ini. Iya. Ya angkat Kak. Ya angkat. Yang Umi ya apa boleh live. Oke, Bu Ade mau teman-teman memperlihatkan ke kamera. Bu Ade hari. Memperlihatkan kamera. Alia boleh diperlihatkan. Oke, Fauzil sudah. Hana, Keira sudah. Gilbran sudah. Sabran sudah. Ica sudah. Zahra sudah. Kakak Arum diperlihatkan hasil presentasi teman. Oke, Latifa. Tifa, Naura. Oke, Bu Ade foto dulu ya. Gimana yang belum diperlihatkan? Oke, Gilbran. Oke, thank you. Bu Ade foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Sudah bersinergi sama Bu Ade dan Bu Asti untuk memberikan penilaian kepada teman-temannya. Oke. Ya, Bu Asti, lanjut. Habis ini siapa? Habis ini sudah selesai. Kita sudah sampai 4 orang. Kemarin 5. Waktu juga sudah. Oh iya, kemarin 5 karena kita 21 orang siswa sehingga dibagi dengan 5 hari, ada yang 5, ada yang 4. Karena kemarin hari Senin Kaisan tidak bisa mengikuti, maka Kaisan mengikutinya di hari Selasa. Sehingga hari Rabu, Kamis, Jumat kita hanya 4 orang yang presentasi. Seperti itu Kak Raras. Oke teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 8:59 menit. Waktu kita tinggal 1 menit lagi nih sebenarnya. Gimana Bu Esti? Teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu, bertanya, ataupun menanggapi sesuatu? Silakan. Atau ada yang mau membacakan plus dan deltanya? Untuk yang presentasi hari ini. Oke. Ayo, siapa yang mau proaktif? Boleh, Kak Hana ya. Kak Hana, oke sip. Kakak Hana, silakan. Ayo Kak Hana. Dari Kiara. Ibu. Dari Kiara, Bu. Sudah? Iya. Iya. Sudah terdengar. Plusnya percaya diri menguasai untuk Kiara, plusnya percaya diri menguasai materi dan lancar. Kalau yang deltanya pada saat menjelaskan akan lebih baik atau menarik jika menunjuk arah ke peta yang dijelaskan. Untuk Alia, plusnya percaya diri, intonasi suara jelas dan lancar, materi lengkap. Apa sih deltanya nggak ada. Untuk Zahra plusnya percaya diri, materi lengkap, intonasi suaranya jelas dan lancar, deltanya pun nggak ada. Untuk Arum, plusnya hasil proyek kitanya. Ibu. Apa itu? Izin Umi ya, Bu. Iya, Kak Gilbran, silakan. Udah, Bu. Sudah?
Oke. Terima kasih Kakak Raihana. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, lagi batuk ya Kakak Hana. Kakak Hana itu tangannya kenapa? Nggak apa-apa. Coba lihat, coba lihat. Coba Coba kena lihat. peniti. Itu kenapa? Kena peniti doang. Oh, kena peniti. Oke. Tinggal ditutupin wajahnya. Ya, ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan? Sudah cukup? Cukup? Kalau cukup, kasih reaksi dong, tangan jempolnya. Oke, sip. Tifa jempolnya mana? Oke, yuk Bu Asti, mangga. Kalau sudah selesai, kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mangga kita membaca doa ya. Mangga Ica. Silahkan. Bersikap. Siap. Berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditelek bisa membaca doa. Membaca doa Allah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman yang sudah presentasi hari ini, dan terima kasih teman-teman yang sudah menerapkan habit kelimanya, yaitu seek first, understand, then to be Understood. ya, dan presentasi. Untuk besok, siapa yang presentasi? Syahdan. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Gibran ya. Once nggak datang hari ini ya. Perasaan tadi ada ya di room utama. Oke. Terima kasih teman-teman ya. Tidak sinerginya. Terima kasih Bu Asti, Bu Ade. Sama-sama. Ya. Teman-teman boleh langsung leave meeting. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Zoom besok ya. Stay tune, oke? Dadah Kiara, dadah Hana, dadah Alia, dadah Zahra, dadah Keira, dadah siapa lagi? Wah, Keira sama Hana sama Zahra nih nggak akan keluar nih. Aku udah mau keluar Bu. Ini bertahan ini bertahan. Ini bertahan nih. Yo, siapa duluan? Oh, Hana duluan akhirnya. Antara Zahra dan Keira ya nih. Biasanya sama Ica juga nih bertiga nih. Kayaknya Keira nggak bakal keluar tuh, Bu. Udah angkat-angkat tangan, kayaknya nggak bakal keluar tuh. Kan? Zahra juga tuh. Ya, tinggal Keira akhirnya dia keluar. Bu Asti. Ya, Bu. Ya.
Kita kembali ke room utama ya. Oke.